Dek, di sini aja nya, Dek. Oh, Kak, di sana aja, Bang. Lapar nih. Ih, malu non banyak orang. Sini ada babi kita, di mana dong? Sini gak enak nih. Dek, di sini aja, Dek. Oh, Kak, di sana aja. Dek, di sini aja, Dek. Oh, Kak, di sana aja. Dek, di sini aja. Yuk kita buka sambe-sambe. Abang di sana aja. Enakan di sono, di sini aja. Abang di sana aja, Bang. Oke, di situ aja. Dasar orang lelaki emang maunya menang sendiri. Dek, di sini aja. Ya, Dek ya. Oh, Kak, di sana aja. Dek, di sini aja. Ya, Dek ya. Itih di sana aja. Ayo dong cepet. Abang ntar dulu. Abang udah lapar. Ya udah Bang, buka deh, buka. Bener. Itih apa enaknya Bang, buka di tempat begini. Itih apa enaknya Bang, buka di tempat begini. Perut kalau udah lapar di atas karpet sama enaknya. Gurih, Enak dah Bang. bukan main, buat Agak sapa sangka. dulu. Iya, masakannya enak banget. Ada sambal gorengnya lagi, Sambal goreng sama ikan sepat ya. sayur asam, Enak banget. bukan main. Wah, kita kesana lagi. Yang cukup jenaka ya, itu yang memang diperbelakangkan oleh Benyamin ya. Betul, di sini aja tuh di sana aja. Di sana aja. Yang penting buka. Yang penting buka buat makan ikan sepet katanya tadi ya. Oke, kita kembali lagi dengan perbincangan kami dengan sejumlah tamu kita pada malam hari ini. Tadi Bang Yos sudah sedikit membuka mengenai masalah transportasi di Jakarta. Nah, ini juga yang ingin kita bahas ya pada malam hari ini, kita ingin bincang-bincangkan. Ya Bang Riza, biasanya gimana, tiap hari kena macet juga nggak nih kalau dari tempat beraktivitas dari rumah ke tempat beraktivitas? Iya, tentu sampai hari ini memang kita masih macet di Jakarta. Tadi dari tempat beraktivitas ke Jak TV macet? Iya macet biasa. Macet ya hari Jumat Sudirman soalnya dari nih. Tamrin tadi saya ke sini. Sudirman ya masih macet ya. Ya kita melihat memang ada perencanaan transportasi yang baik ya. Mulai dari gagasan Bang Yos itu yang sudah komprehensif. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah political will dari pemimpin. Jadi keinginan atau kesungguhan, kemauan politik untuk bertindak ya. Sekarang itu harus action, eksekusi. Saya kira itu yang paling penting. Kalau perencanaan zaman Bang Yos sudah luar dalam negeri itu Bang Yos ngundang pakar-pakar, saya kira sudah cukup. Sekarang tinggal kita membutuhkan pemimpin Jokowi Ahok yang cepat mengambil tindakan dan langkah-langkah. Oke, tadi duitnya udah ada, masyarakat sudah sangat sudah siap. mendukung dan juga menantikan bahkan ya. Iya. Oke, baik. Apalagi sekarang kan birokrasi juga mendukung ya. Jadi saya kira tidak ada hambatan. Tinggal kepemimpinan Jokowi Ahok ini yang kita harapkan lebih cepat bergerak ya. Apa yang sudah dilakukan sudah baik. Cuma perlu ada percepatan-percepatan dalam proses pembangunan. Tapi menurut saya yang penting membangun kota itu tidak cukup hanya membangun visi kota, tapi yang penting adalah membangun peradaban kota itu sendiri. Jadi masyarakat kota. Contoh yang sederhana umpamanya, tidak cukup kota Jakarta ini bersih sebetulnya. Kalau bersih kan bisa dibersihkan oleh petugas. Tapi bagaimana bersih atas kesadaran masyarakat membuang sampah. Itu jauh lebih penting dan bernilai. Ini yang kita sebut masyarakat yang beradab. Kalau kita lihat ke negara-negara di Eropa, bahkan di Singapura, di beberapa negara, itu tempat sampahnya itu udah bukan dua lagi, organik atau non-organik. Tapi sudah dibagi antara kardus, plastik, botol, lebih spesifik. Bahkan kalau membuang sampah untuk sampah-sampah yang berbahaya, itu sudah jauh dari lingkungan rumah. Nah, itu seperti di Swiss, ya? Betul, itu sudah seperti itu. Jadi kami berharap bahwa dengan kepemimpinan Ahok yang Jokowi dan Ahok sekarang mampu melakukan percepatan peradaban masyarakat Jakarta. Hal-hal yang seperti ini yang jauh lebih penting. Jadi kayak ngantri, kita kalau ke Singapura malu tuh ngantri nyerobot-nyerobot gitu. Bahkan kita persilakan orang lain. Kalau di Jakarta kita biasa. Jadi istilah saya tuh
Kalau kita ke Singapura, kita jadi orang yang ramah, yang tertib, disiplin. Iya, Saking karena memang tertibnya, sudah kalau ada ada. orang lewat, kita persilakan gitu, Bang Yos gitu. Tapi begitu kembali ke Jakarta, Rusuh. kembali lagi nih kebiasaan nyalip-nyalip. Jadi sebenarnya peradaban yang bisa membentuk Betul. manusianya di situ begitu Itu ya. jauh lebih penting. Jadi dalam kepemimpinan Jokowi Ahok, saya kira ada satu kesempatan yang penting karena mereka berdua dipilih oleh masyarakat Jakarta yang begitu antusias, lakukan percepatan termasuk membangun karakter masyarakat yang beradab dan baik. Oke, baik. Atau ibu-ibu ada yang mau ingin tanya dengan tamu-tamu yang ada di sini? Ada yang ingin tanya mungkin? Nanti kalau tanya nanti bisa ya, siap-siap ya sebelum kita lanjutkan lagi. Oke. Kita boleh nggak ngomong pariwisata nih sekarang ini, mumpung ada dinas pariwisata di sini. Iya. Nah, kita sekarang bicara pariwisata. Bang Yos, saya ke Bang Yos dulu nih. Nah, kayaknya itu kemarin memang agak kurang yang namanya dinas pariwisata mempromosikan Jakarta. Tapi percaya atau enggak, itu yang namanya Malaysia adalah pengunjung kota Jakarta tertinggi untuk Indonesia. Malaysia dan Jakarta dan Bandung. Nah, menurut Bang Yos, itu memang masih perlukah kita untuk promosi kuat-kuat di kalau kita mau negara lain? menjual pariwisata kan ada promosinya kuat, Oke. gitu kan? Karena semua yang lain kayak misalnya yang mempromosikan Hawaii, gitu kan ya. Anehnya apa sih Hawaii? Sama juga pantainya dengan Kuta. Tapi kalau kita datang ke sana itu kayak rayap aja jumlah orang itu sudah sampai gak kelihatan pasirnya lagi kan. Bisa begitu gitu loh kan. Nah kita pastinya kita kurang di situ. Sebenarnya Jakarta ini kan objeknya cukup bervariasi ya. Artinya di Jakarta ini kita bisa objek wisata museum ya. Kan museumnya pun kan nggak satu macam, museum nasional, museum batik, museum keramik, museum wayang, kan museum bahari kan ya. Kita bisa lagi wisata belanja gitu kan. Betul itu orang Malaysia itu kalau mendarat Jakarta pasti ke Tanah Abang dia. Tanah Abang. Dan makanya pasti restoran Padang yang dia tuju itu karena saya punya banyak teman dari Malaysia kan. Nah, itu golfnya juga menjanjikan banget kan. Sekitar Jakarta ini 30 lebih lapangan golf dan kalau kita main di Tokyo itu mungkin sebulan tidak cukup ngantrinya kita untuk main gitu kan. Oh ya? Di sini Ngantrinya? luar biasa. Ngantri supaya dapat itu sampai sebulan Iya, lebih? Itu sebulan lebih baru kita akan dapatkan. Sementara di sini kan datang langsung main di lapangan yang begitu standar internasional lah gitu ya. Nah, cuman memang tadi promosinya kurang dan orang mau ke Indonesia itu kan yang dilihat itu tadi demo yang bakar-bakaran gitu kan. Iya. Ini kan ditangkap di Malaysia, di Brunei kan. Iya. Mereka sudah mampir di sana, melihat wah, gua ke sana kan pengen selamat, pengen ini kan, pengen senang-senang. Kalau melihat pemandangan yang tuh ditayangkan di TV kayak begitu kan, itu berpengaruh juga terhadap para wisatawan. Iya. Ya, oke. Baik, kita masih akan bincang-bincang tapi juga mengenai pariwisata DKI Jakarta. Nanti sekarang dari Ibu yang ingin juga ikut berbincang bersama kami. Dan kami akan break dulu, sebentar lagi kami akan kembali lagi bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.